Nah, ini berkat ya doa kita semua, berkat kebersamaan kita ini sampai hari ini kita masih bisa bersama-sama sesama lansia. Hanya saja memang kondisinya saat ini agak menurun. Yang pertama, kita biasa main angklung, sekarang udah nggak main angklung lagi. Yang kedua, tiap hari Sabtu harus senam lansia di SMA 18. Saya sudah 3 kali datang, tidak pernah ada senam di sana. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, ketua kita saat ini sedang sibuk mengambil gelar dokter S3. Dia seorang dosen yang sering terbang keluar kota dan sibuknya bukan main, sehingga secara pribadi tidak bisa fokus untuk mengurus keberadaan lansia Kembang Mawar ini. Dan kita menyadari betul bahwa memang Pak Deddy Krisnandoro itu repot banget. Nah, oleh karena itu saya juga nggak tahu, saya ditunjuk sebagai PLT yang menunjuk siapa saya juga nggak tahu. Tapi karena memang ini berdirinya lansia termasuk saya dan Pak Nasi untuk memperjuangkan, ya saya terima aja lah, ya ke PLT nggak apa-apa. Namun barangkali Bapak Ibu berketahui bahwa kondisi saya sangat menurun sekarang. Saya juga baru operasi prostat dan baru seminggu yang lalu dicabut kata. Dan ini semua atas saran Bapak Haji Suwarno. Proses pengobatan saya yang satu rutin, alhamdulillah Pak, saya udah bisa sampai sini sekarang. Nah, oleh karena itu barangkali perlu kita sepakati sekarang. Pertama, bahwa ini memang pertemuan 2 bulanan yang terakhir, yang ke-15. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada seluruh anggota Komunitas Lansia sepakat supaya pengurus kita diganti, supaya lansia ini saya berjalan terus, jangan terkatung-katung seperti saat ini semenjak dipimpin oleh Pak Krisnandoro ini. Mohon maaf, bukan kita nggak senang, tapi karena kesibukan beliau lah yang menyebabkan nggak bisa ngurusin dengan baik komunitas lansia Kembang Mawar. Nah, itulah barangkali yang perlu saya sampaikan dengan secara jujur dan sedih hati sebetulnya saya menyampaikan ini. Tapi saya mohon perkenan Bapak Ibu sekalian nanti supaya bisa dibentuk pengurus yang baru, dan mohon komunitas lansia jangan sampai hilang dari peredaran di masyarakat. Karena kita harus bangga keberadaan lansia ini menjadi contoh. Dan alhamdulillah sampai saat ini kalau saya tidak salah baru satu-satunya kelurahan di DKI yang ada komunitas lansia seperti Warga. Dan ini semua tentunya terwujud karena dulu kita diarahkan oleh pengurus Weratama Jaya cabang Jakarta Utara, yang antara lain Pak Haji Asman Nata Atmaja almarhum, dan yang kedua adalah Bapak Haji Jurtoni, mantan camat Koja. Itulah barangkali yang perlu saya sampaikan, dan tentunya saya juga tidak lupa kalau selama ini di dalam saya ngurus lansia ini ada hal-hal berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali itulah keterbatasan saya. Assalamualaikum. Semoga Bapak sehat selalu dan bisa terus bersama kita di komunitas lansia Kembang Mawar. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, melihat Bapak Lurah belum hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilahkan kepada penasehat KLKM Kembang Mawar, Pembina, mohon maaf, Pembina Kembang Mawar, yang sekaligus akan membuka musyawarah anggota KLKM keempat yang dipercepat. Untuk itu kepada Bapak Hadinata kami silahkan. Berdiri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah.
Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kita yang tidak bisa dihitung. Paling tidak pagi hari ini kita diberikan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi ada beberapa keluarga kita dalam proses pemilihan, dan alhamdulillah hari ini Pak Sukono bisa hadir. Ini luar biasa, habis operasi prostat. Itulah sakit orang tua juga. Dan juga ada beberapa keluarga kita yang masih di rumah sakit atau yang masih sakit, insya Allah diberikan dicabut penyakitnya, dan kita yang sehat tetap diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin. Tentunya yang saya hormati Saibul Bait Pak Tasimun selaku penasehat, ketua penasehat, dan Pak Humala, Kolonel Purnawirawan Humala Siahan. Terima kasih Pak Humala ini setiap kesempatan hadir terus ya di tengah kita. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Kalau tentara nggak bisa diuji lagi tentang kesehatan. Tentunya ketua KLKM. Ya, karena ini adalah hasil musyawarah dan juga keikhlasan daripada ketua KLKM hari ini yang menjabat sebagai pelaksana tugas sampai ke musyawarah, Pak Haji Sugono. Terima kasih Pak, kehadiran Bapak tentunya sama Ibu, dan juga Saibul Wilayah Pak Endang Sudarmono, ketua RW ya Pak ya, 011 ya Pak ya. Insya Allah sama-sama kita Pak. Kalau saya masih ada hitamnya rambutnya, katanya seorang pemimpin yang rambutnya putih total katanya. Insya Allah Pak, itu pemimpin pasti kita juga menjadi pemimpin di rumah tangga kita sendiri. Tentunya sahabat-sahabat saya, Mas Budi, Mas Arman, terutama Pak Kutek, dan yang pasti kalau acara ini MC nggak ada, nggak berjalan ya. Bu Jara dan ibu-ibu, Bu Kono, terutama Ibu Saibul Bait, Ibu Tasimun, Bu, saya tidak bisa sebut satu-satu takutnya habis waktu. Wabil khusus kepada sahabat saya Laksamana pertama, sebenarnya bintang 2 Pak, tapi karena tidak dilantik oleh LBP gitu, jadi malu kalau nyebutin Laksdanya gitu, jadi saya selalu panggil Laksamana pertama. Saya tahu persis formalnya. Laksamana pertama Dr. Haji Soni Santoso. Ini bidangnya bidang hukum dan bidangnya bidang intel ya, sama dengan Pak Humala, ini Purnawirawan TNI yang tiada pernah berhenti tentang perjuangannya. Kalau pagi hari ini saya menyatakan bahwa dulu ada ABRI Manunggal dengan rakyat, kita kayaknya tentram. Amin. Amin itu tentram. Ya, amin. Tapi kalau hari ini saya susah mencari yang aktif manunggal dengan rakyat. Walaupun ada, tapi agak sedikit-sedikit susah. Jadi saya bilang gini aja sama Pak Soni, saya akan berjuang dengan purnawirawan, para purnawirawan. Kalau dia manunggal dengan rakyat, insya Allah akan mendapatkan pemimpin yang amanah, yang bisa memperhatikan rakyatnya. Bukan dikala rakyatnya susah, mereka joget-joget. Ya, kita mau cari dikala rakyatnya susah, dia bersama dengan kehadiran rakyat dan membela kepentingan rakyat. Amin. Amin. Jadi saya sama Pak Soni secara nasional diberikan tugas nanti ya dengan satu aplikasi dari tim saya, namanya aplikasi Rekapitung. Itu rekapitulasi, hitung suara, mengawal, mengamankan sampai gugatan. Pak Soni, saya ketuanya, Dewan Pengawasnya Pak Soni. Jadi ini sahabat mengawasi sahabat, biarin aja. Nah ini biasa kalau yang diawasi oleh mantan KPK, saya takut berbuat tindak pidana yang tidak itu tindak pidana korupsi lah. Nah untuk itulah pertama diri saya juga mohon didoakan dan dibukakan pintu maaf dalam perjuangan nanti ke depan. Masuk ke KLKM. Saya ini kalau lihat dari lagunya ini luar biasa ini kan. Bertemu, berkumpul, bersilaturahmi untuk jiwa raga yang sehat.
Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita lihat generasinya ini ada generasi di atas 70 80, ada generasi 56 sampai 70, ada generasi yang di bawah 55, bahkan ada yang di bawah 40 kali ya yang membantu kita. Bayangkan kalau semuanya lansia, ketuanya lansia, pengurus lansia, yang ngurus sampai bangku semuanya lansia, nggak selesai, nggak jalan Pak. Jadi mohon dibukakan nanti pengurus ke depan itu ada pra lansia ya, jadi ada pra lansia, ada yang udah pensiun masuk 56 itu kan sampai 70 ya, termasuk kita ya Pak Tuteng ya. Nah, jadi masih ada tenaga gitu kan, di jalan masih agak pundaknya agak tegak gitu kan. Lalu nanti ada generasi yang 70 ke atas. Nah 70 ke atas ini menikmati aja, memberikan nasihat sama kita, marah-marahin kita. Kan udah dimarahin orang tua rasanya sih kita bisa terima ya, tapi kalau saya dimarahin sama Mas Budi rasanya juga mau marah juga gitu. Walaupun benar, sebenarnya benar gitu, nasihatnya benar, tapi kalau terus begitu tensi yang tinggi akhirnya kita argumentatif, jadi nggak bisa mendapat satu kesimpulan yang bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, untuk itu kita juga sama-sama, kalau tua itu pasti, tapi dewasa pilihan. Jadi hari ini yang tua-tua ini milih untuk dewasa itu bersama kita yang muda. Nasihatnya juga luar biasa, nasihat kekinian. Itu kalau Pak Tasimun WA itu sebenarnya nasihat kekinian dan ke depan Pak. Jadi kalau orang tua biasanya itu kan bicara sejarah. Nah tua, saya dulu ABCD, saya dulu ABCD. Nah, tapi orang-orang tua di kita, dia bisa membicarakan yang lalu referensi, tapi ke depannya itu luar biasa, lompatan daripada anak-anak yang generasi yang muda-muda gitu. Walaupun maaf agak gaptek gitu ya, gagap tentang teknologi, tapi bisa mengikuti gitu. Ini yang luar biasa, yang tiada hentinya Pak Tasimun di WA lebih ini jarinya lincah daripada saya. Berarti kalau jarinya lincah itu nggak ada penyumbatan Pak. Otaknya masih jalan itu nggak ada penyumbatan. Makanya tadi saya diajari sama Ustadz Asim itu Pak Haji, cobalah kalau zikir gitu agak ditekan itu ibu, ditekan bener juga gitu. Kalau kita kan nggak lewat, mau cepet-cepet aja gitu kan. Nah udah 3 selesai 100, bacanya 10 tapi tak ditekan 100 gitu. Jadi benar juga katanya ditekan gitu. Jadi ini benar karena ini saya pengalaman dari istri saya ya, penyumbatan di pergelangan tangan dan pergelangan kaki gitu. Jadi ada mana-mana itu. Nah di samping itu tua juga pasti. Tua pasti, dewasa pilihan, mati juga pasti. Kata Sibun saya bilang udah ngomong tadi pasti mati. Mas Budi juga, saya juga sama, semua ini pasti mati. Ya itu dalam Al-Quran udah dijelasin, saya kalau saya ini setiap manusia yang bernyawa itu pasti mati. Itu jadi mati. Cuma sehat itu pilihan. Jadi hari ini kalau saya mau pulang nggak sehat Pak, nggak sehat udah, nggak makan aja 2 hari nggak sehat udah. Tapi karena sehat itu pilihan, kita harus memilih sehat. Dengan sehat kita bisa berbuat kebaikan begitu banyak. Itu ya. Jadi yang persoalan tadi Pak Tasimun ngomong, udah bicara mati, saya juga hampir nangis juga gitu kan. Udah mulai ini mengalir. Tapi saya bilang ini anak-anak muda karena memang lihai, dia cepat, gerak cepat gitu kan. Nah kepleset, lupanya lebih duluan dia meninggal daripada yang tua. Banyak lah yang masih umur itu. Di masalah mati kita serahkan diri aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk sehat adalah memang ini kita. Itu sebagai ungkapan saya. Nah mudah-mudahan sekarang ke depan Pak, karena tadi udah disampaikan oleh Pak Sukono bahwa kenapa musyawarah itu dipercepat. Ya ini kita hasil musyawarah juga enak Pak. Kalau masih hasil musyawarah kita bersilaturahim dengan ketua ini begini-gini ya udah. Ya, kita ini organisasi, insya Allah jadi organisasi internasional. Kita doakan aja. Saya bilang sahabat saya Pak Soni sekarang sedang berjuang menjadi caleg DPR RI di daerah Jateng 6 ya Pak ya. Saya harus sebutin kalau dari saya kan nggak apa-apa, kalau dari Pak Soni nggak boleh, nanti nasihat aja. Itu Magelang, Purworejo,
Temanggung sama Wonosobo. Nomor urutnya hebat Pak, bukan dari kader partai itu, nomor urutnya 1 Pak. Jadi kalau nomor urut 1 insya Allah dalam hitung-hitungan insya Allah menang, itu aja, doakan menang. Cuman saya minta kalau Pak Sodi menang, satu permintaan saya semangat Pak, RDP dengan KLKM Warakas di Gedung Dewan. Nah, permintaan cuma 1 aja. Nah, begitu saya minta supaya, wah kan keren kan, RDP, lansia kembar, oh, itu bisa jadi prototype project gitu. Warakas itu begini loh, KLKM di Gedung Dewan. Nah, itu bisa menjadi implementasi daripada undang-undang yang udah dibuat ya Pak ya. Selama ini undang-undangnya udah dibuat, cuman kok nggak ada yang peduli dengan udah begitu lagi ada pembatasan, presiden nggak boleh lebih dari umur 70. Nah, udah kan batasan, waduh ini kan mematikan lansia. Nah, terus lagi pemimpin ya dikurangi dari 40 menjadi 35. Nah, ini sih orang tertentu udah kan gitu, tinggal aja 17 tahun aja pemimpin, raja aja, bayi aja bisa jadi raja kok. Iya kan, kenapa nggak bayi aja sekalian, bayi aja bisa raja, jadi raja. Ini saya kalau udah bicara semangat kepemimpinan. Nah, untuk nah, untuk itulah kita ini hati-hati nanti di tahun 2024 ya, banyak orang yang penampilannya melebihi batas kewajaran. Yang tadinya nggak pakai peci, pasti pakai peci. Pak Sumpah malah saya saat ini pakai peci hitam terus. Kalau saya kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak itu. Tapi juga kadang-kadang pakai gitu kan. Bukan melupai, bukan ini. Ada pakai, ada botak Pak Sarman, tapi Pak Sarman lebih bagus daripada saya. Saya botak di belakang, makanya saya nggak mau foto di belakang. Nah, untuk itulah saya punya waktu dalam saya kajian Timur Tengah, sebenarnya pemimpin itu cuma ada 6 aja yang coba kita ingat. Itu nggak salah. Kalau bahasa sederhananya samtik pakai F. Manusia itu diawali begitu lahir dia suci menjadi sidik benar. Gitu. Kalau dia udah benar, gitu kan? Pasti kalau kita lihat tuh orang berbuat benar, baik, sesuai aturan, kita memberikan amanah enggak? Iya. Coba kita nanti di dalam kepemimpinan yang terkecil, wah kita berikan amanah sama dia, karena dia itu adalah benar sesuai aturan, dia tidak berkehendak untuk sendiri, dia akan musyawarah segala keputusan, maka diberikan amanah. Amanah itu 2, anugerah Allah atau pemberian kepercayaan dari masyarakat. Ya itu 2, jadi amanah itu anugerah Allah, udah gak ada lagi ya. Terus diberikan kepercayaan kepada masyarakatnya. Nah, kalau sudah diberikan amanah, tinggal orang yang diberikan amanah ini punya kecerdasan enggak? Kalau dia tidak punya kecerdasan, ya amanah tinggal amanah aja, pasti dia diberikan satu kecerdasan. Nah, kalau orang itu sudah cerdas, maka dia akan F itu patona ya, sidik, amanah, F-nya patona. Sayang zaman dulu ada yang namanya patona yang itu sapi ya. Nah, di penjara juga gitu kan. Nah, saya nggak bicarakan dari partai mana lah gitu. Ya, saya tablik. Jadi dia sebagai guru, sebagai dai, dia sebagai penyampai, bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi. Kalau seorang pemimpin tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik, dengan sosialisasi dengan baik, ya, akhirnya semua program-program apa yang mau dikerjakan dalam organisasinya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, terakhir, istiqomah. Istiqomah ini harus apa sih istilahnya? Kalau istiqomah itu konsisten, baik ucapan, perbuatan dengan aturannya konsisten, nggak mudah, ya nggak mudah. Apa istilahnya dipengaruhi atau disogok dan lain sebagainya. Nah, setelah itu qanaah, sederhana, tawadu. Saya ada beberapa ketua umum, kalau yang saya ketemu itu saya nggak usah sebut namanya, tawadu benar. Kita sebagai tamu udah dijemput di depan itu, di depan apa namanya pintu, disediakan, dihantar. Nah, biasanya kalau kita tamu para orang-orang yang penting itu ya duduknya di situ, udah selesai. Itulah apa namanya sifat-sifat kepemimpinan, diantaranya yang 6 ini menjadi modal dasar buat kita. Dan terakhir, setelah nanti ini saya mohon Pak
Laksamana Dr. Haji Soni Santoso SHMH bisa memberikan tausiah kebangsaan. Jadi istilahnya Pak Humala kita tausiah kebangsaan. Jadi kita orasi kebangsaan nasional. Iya. Jadi kalau Pak Humala nanti mau ikut boleh. Ya nanti karena udah cocok. Saya ikutin Pak Soni dari seluruh yang dia lakukan mungkin hanya 20% saya ikut Pak. Ini kemarin dia pembaretan di Banten. Dia bilang Pak tolong tausiah di ini. Ya insya Allah, jawabannya insya Allah. Saya tahu nggak akan bisa dalam ukuran. Kemarin aja ngurus paspor juga sampai ini saya ya pagi jam 7.30 di imigrasi. Kok bisa hadir padahal bawa mobil dari Cilacap gitu kan? Ya udah itu bisa-bisanya Pak Soni lah. Cuman insya Allah begitu saya bilang Pak bagaimana siap atau itu udah di jalan. Dan alhamdulillah rumah Pak Tuteng yang dekat tapi datang belakangan, Pak Soni yang jauh tetap hatinya dekat lebih awal. Nah ini disiplinnya tentara, jadi saya ikut juga ini pelajaran-pelajaran yang saya selalu dengan para pati gitu kan. Jadi saya juga selalu datang lebih awal sebelum mereka hadir. Sebenarnya kuncinya gampang gitu, dibilang tepat itu gampang. Datangnya 1 jam sebelumnya, acara belum dibuka, saya kopi dulu. Nah, begitu 15 menit mau acara baru saya jalan kaki. Jadi tepat terus gitu. Jadi datangnya lebih awal 1 jam gitu. Tepat gitu. Coba kalau dalam perjalanan macet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pinter-pinter kita lah untuk mengatur semua waktu. Yang pasti kita doakan Pak Ketua yang lama Pak Dedi bisa dapat menyelesaikan S3-nya dengan baik, cepat di tengah-tengah kesibukannya karena dia memang memiliki akademis yang baik seperti Pak Soni ya. Jadi akademisnya bukan HC loh Pak, Dr. HC gitu, bukan Profesor HC juga bukan. Ini beneran dia kuliah ya harus disindir. Tapi kan saya nggak sebut nama, walaupun Pak Tuteng juga Dr. HC saya nggak sebut namanya. Jadi semua udah tahu katanya ya menurut ketua saya yang dulu nggak apa-apa dikasih Dr. HC, lama-lama HC-nya capek jatuh sendiri gitu. Jadi orang manggilnya doktor, profesor HC sampai 3 kali loh profesornya, profesor, lama-lama HC nulisnya capek rontok sendiri, jadi udah profesor dokter nggak apa-apa karena itu pengakuan. Sama Kiai Haji juga sama, cuman kalau disebut Kiai gitu kan apalagi Gus kan sudah ada keturunannya kan, ya udah itu memang sanatnya demikian, kita harus hormati ya, seperti Habib atau panggilan-panggilan lain. Kiai kalau nggak bisa baca kitab kuning nggak ada Kiai. Tapi alhamdulillah Mas Budi selalu doakan sama saya, siap Kiai, saya diemin aja, siap Kiai, saya diemin aja gitu kan. Itu kan buat Mas Budi ke saya kan gitu kan. Itu nggak apa-apa, kita nggak usah perdebatkan, itu kan rasa hormat gitu. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan arisan ini menjadi tanggung jawab ketua yang akan datang, karena kalau dibahas arisan cuma menyelesaikan aja kan. Nah nanti ditanggung jawabkan di musyawarah nanti. Alhamdulillah nilainya sampai triliunan juga sih nilainya. Yang pasti nggak ratusan ribu lah, yang pasti nggak kalah sama masjidnya itu Ustaz Hasim sama amanah Ustaz. Tapi ada lah, cuman saya bilang juga sama, kalau saldonya ini ada terus jadi nggak berguna, jadi menumpuk harta juga. Nanti tolong bagaimana ke depan dengan baik sama Pak Sarman, mudah-mudahan Pak Sarman kasihan saldonya ada gitu. Itu aja nih pesan dari seorang pembina, siapapun nanti ketuanya gitu. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf kepada senior-senior atau orang-orang yang memangnya di atas umur kami, pasti itu mendapatkan karomah dengan umur di atas 70-80 itu udah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pasti dengan senyumnya adalah orang-orang tua kita, itu adalah nasihat buat kita. Dengan senyumnya itu nasihat kita, mudah-mudahan bisa memberikan nasihat yang lain. Itu yang saya bisa sampaikan. Kalau kurangnya saya mohon maaf, lebihnya adalah karena memang tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehubungan itu saya diminta untuk membuka. Langsung untuk membuka hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2023 bertepatan dengan
pukul 11:05 kita akan bermusyawarah KLKM. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan di dalam mengambil keputusan, dan keputusan ini kita adalah keputusan bersama, dan Allah akan memberikan bimbingan dengan kita dengan menyebutkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini musyawarah anggota KLKM kami secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak buat beliau bertiga orang-orang hebat Warakas? Baiklah, setelah ada amanah dari Pak Pembina yang sekaligus mewakili Pak Lurah yang sampai saat ini belum bisa hadir di sini, kita akan memasuki percepatan musyawarah anggota, dan mohon Sekretaris SC, Ketua SC, dan Pak Kono PLT agar tetap di tempat di sini. Kepada Pak Saiful Ber, Pak Wanat, dan Pak Pembina dipersilahkan kembali ke tempat semula. Inilah bedanya Pak Tuteng apa Bu Marwah. Saya diusir. Siap? Amanah. Ini Pak, amanah masyarakat KLKM. Tuh, kan dua-duanya penasaran sama saya nih. Ini hari sedang diliput oleh jurnalis yang Pak Zulfikarnya. Zulfikar yang sangat luar biasa. Ini lah, mudah-mudahan nanti kita akan kelihatan wajah-wajah yang masih. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita sekaligus akan membuka musyawarah anggota kita untuk memilih ketua kita yang baru. Mudah-mudahan kedepannya dengan pilihan yang baru, struktur yang baru, kepengurusannya semua bisa lebih maju lagi sesuai dengan namanya Mawar. Mudah-mudahan kedepannya Mawar itu akan lebih berkembang lagi. Baik, dengan tidak berpanjang halang, saya serahkan kepada Pak Budiono yang akan menyampaikan laporan dan jalannya acara musyawarah pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Pak Pembina, penasehat, sahabat pengurus, ibu-ibu yang cantik-cantik, lansia cantik yang saya banggakan, saya hormati. Mungkin saya minta beberapa saat saja, tidak usah detail mengenai rencana musyawarah yang dipercepat ya. Kenapa sih musyawarahnya nggak nanti saja gitu? Kan periodisasi Pak Kisahon Prodidi itu berakhir nanti bulan sesuai dengan ulang tahun kita, ya. Maret tahun 2024. Kan tinggal sedikit lagi tuh, gitu. Tapi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan pernah dan diketahui semua beberapa pengurus inti yang berkali rapat juga, bahwa beliau menyatakan vakum, tidak bisa aktif sampai dengan pemilu. Artinya sampai Maret April juga. Beliau kan sibuk nanti Pak PJ. Kalau gubernur keluar diganti PJ ya, PJ gubernur ya. Juga PJ juga kali Pak. PJ ketua, pejabat ketua Pak Sukono yang ditunjuk langsung oleh Pak Kisahon Prodidi. Ketika kami berkunjung ke beliau, Bapak udah langsung aja Pak Sukono sebagai pejabat pengganti saya sampai musyawarah anggota. Pertama itu. Yang kedua yang gak kalah pentingnya, ini kan tahun politik Bapak Ibu sekalian. Tahun politik kita akan mutus lah bisa dibilang begitu, walaupun keinginan mereka sendiri. Alhamdulillah di Warakas ada 12 calon anggota legislatif, luar biasa. Warakas paling banyak tuh 12, mungkin sedekain kalau boleh dicek. 12 orang anggota legislatif, saya datanya ada. Nah, kita ingin mereka itu menjadi utusan Warakas. Dan kalau kemarin cuma 2 orang yang jadi, kalau bisa kita sekarang pengen 3-4 orang. Walaupun banyak kelurahan di DKI itu yang sama sekali nggak ada anggota dewan ya. Tanjung Priok nggak pernah ada, Tugu Selatan nggak pernah ada anggota dewan sama
sama sekali, seorang pun nggak ada. Di sini kita kemarin 2, mudah-mudahan Tuhan bisa 3, bisa 4 gitu ya. Nah, amin. Nah, oleh karena itu kita sebagai lansia, sebagai orang tua mereka, berharap kita bisa memberikan ujangan ya pada mereka lah, biar mereka bisa jadi bisa lebih baik dan seterusnya. Oleh karena itu kalau kita ketuanya nggak ada kan nggak lucu. Kita akan mengundang anggota legislatif ya di tahun politik. Barangkali kita nanti dibintang ke sana kemari, kita juga pembedanya Pak Sabri. Kok ketuanya nggak pernah aktif? Ya rapat nggak pernah datang acara ini, acara itu apa nggak datang gitu kan nggak enak. Oleh karena itu Pak Iswandro Dedi juga sudah memberi lampu hijau, belum mengiyakan, namun sebaiknya ada ketua definitif. Oleh karena itu arisan terakhir ini momentum yang pas. Momentum yang pas kita membuat musyawarah anggota dipercepat, sekaligus nanti maraton ketua baru menyusun program kerja di tahun politik ini. Kedepannya kita jalannya lebih enak daripada nunggu Maret. Ya, kalau Maret tuh udah nggak ada apa-apa gitu ya. Siapa tahu ngumpulin caleg, nanti ada caleg yang ada kita refreshing ke puncak lagi gitu ya. Kalau harusnya kan musyawarah anggota kemarin kita di puncak ya. Kenapa sekarang nggak di puncak? Waktunya mepet, belum sempat gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa. Itu yang paling penting, mengapa ada musyawarah anggota dipercaya. Dan ini tidak mencari ADART karena tidak ada kepentingan juga. Kalau misalnya saya tanya di sini Bapak Ibu secara jujur, saya tanya, mungkin kalau saya tanya Ibu jadi ketua ya, kayak mungkin nggak mau kali. Apa ada yang ikhlas langsung mau menunjuk saya jadi ketuanya gitu? Ini kan organisasi unprofitable ya. Capek tapi senang ada silaturahim. Tapi capeknya luar biasa juga itu. Itu saja alasan yang penjelasan yang dapat kami sampaikan dan substansi acaranya nanti tadi Bu Sekretaris belum ini ya? Pegang. Oh ini Bu. Ya nanti. Oh nanti baterainya ini masalah substansi ini acara kita. Oke, ini penjelasan dari saya mungkin cukup segitu. Nanti ada LPJ, laporan pertanggungjawaban dari Pak Ketua, dan saya berharap memberi penjelasan ini supaya acara kita ini udah jam. Sebagai pengantar, saya selaku Ketua Sharing Community, saya berharap kita 4 jam aja kelar gitu. Jadi kita aklamasi saja, barangkali nanti kalau bisa kita arahkan tidak ada voting sepertinya begitu. Nah begitu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Kurang lebihnya saya mohon dibuka untuk maaf dan seluas-luasnya pada